Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barakah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Ummu Aiman Lawang tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Sholat tarawih sangat dianjurkan bagi umat Islam. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Adapun jumlah rakaat sholat tarawih boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Kata tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Kemudian setelah mengerjakan sholat tarawih, lebih baik diteruskan dengan sholat witir, yang mana sholat witir ini sangat diutamakan. Yang selanjutnya Rasulullah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, yang artinya bangun di malam hari melakukan ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang artinya barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, keutamaan sholat tarawih adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Kemudian yang keempat, mempererat silaturahim sesama kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya adalah tadarus Al-Quran, yang mana tadarus Al-Quran berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Itu adalah arti dari kata darosa. Yang selanjutnya adalah tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati isi kandungannya. Membaca Al-Quran termasuk salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Di samping itu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yang mana orang yang membaca Al-Quran juga termasuk ibadah yang diberi pahala di setiap hurufnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, yang artinya adalah, kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang selanjutnya adalah tata cara tadarus yang baik. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengawali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Kemudian yang ketiga adalah di tempat yang bersih. Kemudian yang keempat adalah berusaha bersih dan menutup aurat dengan rapi. Kemudian yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Dan yang keenam adalah membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dan yang terakhir adalah membaca dengan suara sedang. Yang kedelapan adalah tidak berbicara dan bersenda gurau. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran diakhiri dengan bacaan tasdik. Itu adalah tata cara tadarus yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat membaca Al-Quran, yang mana diantaranya manfaat membaca Al-Quran yang pertama adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah hati menjadi tenang. Dan yang keempat adalah obat hati bagi yang sedang susah. Kemudian yang kelima akan bertambah lancar membaca. Kemudian yang keenam akan mendapat syafaat di hari kiamat. Dan yang ketujuh akan mendapat derajat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedelapan akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah manfaat dari membaca Al-Quran. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kiram sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kiram mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.